Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lanjut NKH episode ke-17 ya. Ngaji kenyataan hidup, yang dimana ngaji yang simple dan masuk ke dalam pikiran kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang judulnya adalah cara menebak hal-hal sial ataukah buruk yang akan terjadi kepada diri kita dan orang lain, yaitu akurat 99% ya. Nah, tentunya bagaimana sih cara untuk menebak diri dan orang lain akan kena hal-hal sial ataukah musibah ya. Nah, tentunya saya jelaskan dulu bahwa musibah itu ataukah ujian itu ada dua hal ya. Yang pertama, kesalahan ataukah musibah yang Anda alami itu untuk meningkatkan Anda punya kemampuan dalam hal-hal tertentu yang Anda geluti. Itu adalah Anda harus mengalami kesalahan itu untuk meningkatkan fase kecanggihan Anda dalam usaha ataukah bisnis ataukah pengalaman menjalani hal tersebut ya. Nah, sehingga kalau dalam berbisnis atau berusaha atau mencari nafkah di dunia ini, tentunya sepaket antara sukses dan gagal itu sebenarnya satu bagian ya. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus melewati kegagalan-kegagalannya. Nah, kadang orang berpikir kegagalan ini adalah musibah. Sebenarnya ini merupakan satu paket yang kalian harus lewati untuk mencapai sisi lainnya, yaitu kesuksesan tersebut ya. Sehingga dalam Al-Quran, innamal usri yusra fa innamal usri yusra, sampai 2 kali disebutkan di balik kesulitan bersamanya kemudahan. Nah, itu tanda bahwa itu adalah ujian meningkatkan level Anda untuk menjadi spesialis dalam satu bidang. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, hal-hal sial seperti misalnya tabrakan ataukah kena penyakit yang tidak kunjung sembuh ataukah Anda dizolimi orang lain. Nah, ada rumus di alam semesta ini yang mungkin teman-teman sering dengar, yaitu yang disebut karma ya. Karma itu kalau bahasa Hindu atau Buddha. Nah, kalau di Muslim disebut takdir baik dan takdir buruk ataukah hukum sebab akibat alam semesta. Nah, itu banyak dijelaskan di Al-Quran dan di agama-agama lain pun, bahkan orang yang tidak beragama mempercayai hukum mutlak yang disebut karma ataukah takdir baik, takdir buruk ini. Nah, pengucapannya untung baik, untung jahat ataukah takdir baik, takdir jahat, itu sebenarnya maknanya adalah apa yang Anda tanam, maka itu akan menjadi takdir Anda di kemudian hari. Baik Anda tanam akan menjadi baik berlipat-lipat, begitu pula selanjutnya. Nah, dari sini, dari pola ini ya, maka kita akan mendalami jauh lebih dalam, lebih mikro ya, yang akan terjadi baik ke diri kita, ke keluarga kita ataukah ke orang lain. Nah, bagaimana untuk Anda merasakan takdir-takdir baik ataukah karma baik ataukah keuntungan besar ataukah keselamatan hidup? Jawabannya adalah mulailah tanam hal-hal baik dari sekarang ini ya. Nah, mau Anda berharap, mau Anda ikhlas tidak ikhlas, maka itu akan diganti oleh alam semesta ini ya, diganti oleh Tuhan apa yang Anda tanam ya. Nah, itu sering saya analisa mikro ya, sangat-sangat mikro. Hal yang Anda tidak ikhlas pun itu pun akan diganti, seperti dalam Al-Quran, sebesar biji zarrah pun akan diganti ya. Nah, mungkin tingkat Anda rela atau tidak rela untuk melakukan kebaikan tersebut, misalnya secara terpaksa atau ikhlas,
mungkin takaran pengembaliannya itu lipatannya ya. Nah, ini yang sering saya analisa dan saya alami selama saya hidup ini. Dan kalau Anda tanya orang-orang sukses ataukah guru-guru spiritual ataukah orang-orang hebat, pasti dia merasakan pola-pola karma ini. Nah, kalau bahasa umum ya, yang kita tidak kaji mikro, nah ketika Anda melakukan hal-hal baik ataukah ketika Anda punya rezeki lebih, Anda selalu sisihkan. Kan berbuat baik itu tidak cuma sedekah, Anda bergotong royong, Anda berkata-kata mulia, Anda berkata-kata sopan dan selalu menjaga adab Anda, tidak melakukan angkara murka yang lain seperti minum ataukah judi ataukah narkoba dan semuanya, maka dipastikan kehidupan Anda ke depan itu akan selamat ya. Dan juga dalam hal bisnis atau ekonomi tentunya ada ilmu juga bagaimana Anda menahan keinginan ataukah daya konsumtif Anda, yaitu caranya dengan membeli apa yang dibutuhkan, tidak yang diinginkan, ataukah mampu menjaga konsumtif tidak karena anggapan orang tapi karena kebutuhan. Nah, orang-orang yang mampu melakukan ini dalam hal ekonomi pasti selamat dan apa yang diinginkan biasanya terkabul. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan uang yang dititipkan oleh Tuhan ya, hanya mengeluarkan untuk gengsi ataukah dianggap orang lain, sehingga itu nanti bisa menzolimi dirinya sendiri. Nah, itu kalau sisi ekonomi ataukah kemajuan ekonomi ya. Nah, tentunya bagaimana untuk yang akan kena musibah? Ya kebalikannya ya. Kebalikannya yaitu orang-orang yang suka menzolimi orang lain, berkata-kata kasar ya, mengambil hak orang lain, ataukah misalnya secara lebih kecil lagi orang yang tidak bayar hutang ya, pura-pura lupa membayar hutang ya, orang yang mengambil hak saudaranya ya, orang yang suka minum, menjual narkoba dan hal-hal lainnya, baik itu korupsi juga, maka dipastikan pada titik tertentu itu akan dibalas berlipat-lipat ya. Sepintar apapun Anda menyembunyikan, secanggih apapun Anda mampu bersembunyi dalam melakukan hal keburukan tersebut, maka pada titiknya alam ini akan membalas sendiri ya. Itu mutlak ya. Anda sehebat apapun bersembunyi berbisnis ganja ataukah narkoba, ataukah Anda menzolimi orang ataukah mencuri, maka pada akhirnya pada titiknya semua itu akan dibalas ya. Jadi semua kembali ke Anda pikirkan masing-masing, dan semua apa yang dilakukan itu akan dibalas setimpal di dunia ini, begitu pula di akhirat lebih berlipat-lipat. Nah, ini adalah pola bagaimana tahu bagaimana ke depan diri kita, apakah sial, apakah bagus. Begitu pula orang yang kita kenal ataukah orang lain ya. Polanya adalah dengan melihat apa-apa yang Anda lakukan masa lalu, dan apakah orang yang bertaubat itu taubatan nasuha, misalnya dia mantan penjahat kakap, semuanya dihapus dosanya dan dibersihkan oleh Tuhan, benar, tapi apa yang dia sudah lakukan akan dibayar dulu. Secara ucapan memang diterima oleh Tuhan, tapi kelakuan itu akan pasti juga tetap dibalas meskipun dia taubatan nasuha. Maka boleh Anda tanya orang-orang yang melakukan taubatan nasuha, berhenti misalnya mencuri, tapi dia akan tetap membayar apa yang sudah dia tanah. Nah, memang seperti itu hukum alam semesta, kejam, tidak pandang siapapun ya. Siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan, dan semua sisa-sisa ulah itu pasti akan terbayar. Nah, jadi tinggal difikirkan masing-masing. Biasanya untuk bayarannya itu mirip-mirip ya. Misalnya dulu Anda pernah menipu orang motor, maka suatu saat motor Anda dengan rupa yang jauh lebih mahal dan hebat itu ditipu. Ataukah Anda menzolimi orang dengan kata-kata sehingga orang sakit hati ya, menghina orang, maka nanti berlipat-lipat Anda akan rasakan pada titik tertentu. Nah, apakah kita bisa tahu jarak-jarak
kapan itu akan dikembalikan, baik itu hal baik ataukah hal buruk. Nah, saya menganalisa itu lebih mikro ya. Nah, ada yang kita lakukan itu baru diucap langsung dibayar, itu yang disebut balasan instan atau karma instan. Ada yang 2 hari jaraknya, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang sampai setahun bahkan lebih ya. Mungkin Anda bisa analisa mikro ke diri Anda akan tahu jawabannya. Nah, hal-hal apa yang Anda lakukan kok bisa jadi karma instan? Hal-hal apa yang Anda lakukan kok bisa menjadi lebih lama? Nah, itu Anda bisa pikirkan sendiri. Misalnya contoh ya, ada seorang bapak bilang ke anaknya yang suka main api, jangan main api, nanti kebakaran rumah ini ya. Nah, ketika dia pulang sholat, ternyata rumahnya kebakaran akibat kompor yang dinyalakan oleh anaknya lupa dimatikan sehingga membakar rumah. Itu terjadi di salah satu keluarga saya ya. Itu yang disebut karma instan. Ada juga yang melakukan hal buruk seperti mencuri ataukah maling motor, tapi jarak 3 bulan ataukah 4-5 bulan tertangkap, digebukin bahkan sampai hampir meninggal. Ada juga yang sampai 1 tahun ya. Begitu pula kebaikan ya. Ada yang misalnya kejadian, saya punya saudara mentraktir orang tuanya ataukah mertuanya 1 juta ya, tapi besoknya atau jarak 2 hari dia mendapatkan duit yang besar dari jalan yang tidak terduga-duga ya. Nah, itu adalah cara kerjanya alam semesta ini. Nah, kalau Anda pengen tahu ya bagaimana kedepannya Anda, maka lihatlah apa yang Anda tanam kemarin dan tanam hari ini ya. Itu akurat 99%. Hanya jaraknya saja yang tidak bisa ditentukan mutlak. Itu kembali ke perasaan yang Anda alami. Tuhan mengijabah ataukah membalas itu di waktu kapan. Karena di saya berbeda ya, di orang juga ada selisih waktunya, meskipun saya sudah analisa sesuai dengan apa yang Anda rasakan di hal apa. Nah, sebegitu cepat balasannya ataukah sebegitu lama balasannya. Nah, ini akurat 99% ya. Makanya banyak orang yang kadang berjuang mati-matian berusaha tidak maju-maju, di sisi lain dia menzolimi orang tuanya. Ini banyak yang saya temukan, ataukah banyak orang yang datang ke rumah minta solusi. Saya hanya bilang ya, setelah beliau cerita tentang sejarah ataukah apa yang dia lakukan, nah ternyata menzolimi orang tuanya. Ketika saya suruh berbakti, naikkan haji, kasih penghidupan yang layak dan bahagiakan orang tuamu, bisnisnya pun maju bertubi-tubi. Nah, itu ya salah satu contoh. Semoga teman-teman paham, simple, mudah difahami. Tapi ini adalah hukum mutlak, baik disebutkan dalam Al-Quran ataukah bahkan orang ateis pun dia percaya hal ini. Nah, jadi apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah ya. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga,
ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.